Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam hadirat Tuhan, Mesbah Doa Pagi. Kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan ucapkan syukur karena Tuhan sudah begitu baik memelihara, menjaga kita sehingga pagi hari ini kita boleh ada hari ini, semua karena anugerahnya. Mari saudara, kita mau tanggal semua beban, semua aktivitas kita akan menyenangkan hati Tuhan pencipta kita yang telah menyelamatkan hidup kita sampai pada hari ini. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus diberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, dan kelemahan-kelemahan tubuh kami Engkau Tuhan gantikan dengan kesegaran, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, kami bawa korban syukur ini kepada-Mu. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami tidak inginkan Tuhan kuasa iblis mengganggu Mesbah Doa Pagi, mencuri hati, pikiran, damai sejahtera daripada Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku, haleluya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan bagi hidup kami Tuhan, keselamatanku. Sekarang kami mau bersyukur, bersekutu denganmu Tuhan lebih erat lagi. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan, menikmati hadiratmu. Amin. Biarlah roh-Mu tinggal dalam hidup kami, dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku Tuhan. Oh Tuhan, rasa tenang hatiku Tuhan, dekat Allahku. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hatiku Kau sertai jalanku ya Tuhan, amin. Sepanjang hidupku, amin Tuhan. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan bagi kami semua yang percaya padamu, matanku. Haleluya Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, amin. Biarlah roh-Mu tinggal dalam hidupku ya Bapa. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, lebih dekat lagi Tuhan kepadamu Bapa. Menikmati hadirat-Mu, amin. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya di dalam mesbah doa kami pada hari ini Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Oh, indah bersamamu ya Tuhan. Amin, amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dengan membawa korban syukur, pujian dan sembah kami padamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu, kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Tuhan, walau di dalam dunia ini Tuhan, kami lewati penuh dengan Tuhan tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan. Kami Tuhan tetap tidak Tuhan mau bergoyang iman kami daripadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan sumber pencipta kami, penyelamat hidup kami. Yang kami tahu adalah Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati, memulihkan dan bahkan menyertai dan berikan kemenangan dalam hidup ini. Dan untuk itu kami mau persembahkan rasa syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, memelihara hidup kami. Kami mau menyanyikan pujian penyembahan kami. Selalu ada mujizat, amin Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan ya Tuhan, kami percaya padamu. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, amin. Selalu ada mujizat kami daripadamu setiap hari Tuhan. Selalu ada jalan, amin Tuhan, haleluya. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya dan mengasihimu, bagi yang percaya, amin. Kuasamu tetap sama ya Tuhan, amin. Dulu, sekarang dan selamanya, amin Tuhan. Mujizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya, tak pernah berubah ya Tuhan. Sama, amin Tuhan, amin. Dulu, sekarang dan selamanya, amin Tuhan, amin. Mujizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kami percaya padamu Tuhan, bagi yang percaya, bagi yang percaya, inilah kami Tuhan. Bagi yang percaya, amin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan sampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat
pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya saudara, dalam bulan Natal ini ya kita sering mendengar tentang berita keselamatan, kesukaan di mana Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan datang ke dalam dunia, saudara, dengan satu misi menyelamatkan kita semua. Ya, yang tadinya kita tidak punya harapan, yang tadinya saudara dan saya ya mengalami kebinasaan, hidup dalam dosa, dan upah dosa adalah kematian. Namun Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa saudara dan saya, agar saudara dan saya diselamatkan. Ya saudara, itulah yang menjadi iman percaya kita kepada Tuhan, dan Dia akan datang kembali ke dalam dunia untuk menjemput saudara dan saya. Ya, bagi setiap kita yang boleh hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya, sebab pada saat kita percaya pada Yesus, maka hidup kita harus berubah. Ya, kita akan menjadi seperti Yesus, senantiasa disempurnakan dan dibaharui dari hari ke hari. Ya, nah saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, baik, kita akan membaca di sini ya bagaimana kisah tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, diceritakan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, saudara, ya di ayat yang kelima dikatakan bahwa pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya, dikatakan firman Tuhan, keduanya itu adalah benar di hadapan Allah, ya, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, namun saudara, dikatakan di ayat yang ketiga mereka tidak punya anak, sebab dikatakan Elisabet itu mandul dan keduanya juga telah lanjut usianya. Ya, pada suatu kali firman Tuhan menceritakan di sini di ayat yang ke-8, ya tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimaman ya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, dikatakan firman Tuhan, untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke bait suci untuk membakar ukupan. Ya, dan sementara seluruh umat berkumpul di luar, firman Tuhan katakan, dan sembahyang waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, maka tampaklah, nah saudara perhatikan di sini, ya kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah mesbah pembakaran ukupan. Ya, itu terletak di ruangan Maha Kudus. Ya, saudara, hanya seorang imam, ya imam besar yang bisa masuk, ya saudara, ke ruangan ya Maha Kudus. Ya, dan di situ ada tabut perjanjian Allah, di situ juga ada mesbah pembakaran ukupan. Ya, saudara. Nah, dikatakan melihat hal itu, maka Sakaria terkejut, ya ayat 12, dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepada Sakaria, di ayat yang 13 dikatakan, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, saudara, katakan engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka,
dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ya, saudara, saat berita bahwa istrinya yaitu Elizabeth akan memiliki seorang anak yang bernama Yohanes, maka Zakaria dia meragukan saudara firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, karena dia menyadari bahwa keberadaannya sudah tua, bahkan istrinya pun sudah tua dan juga mandul, saudara ya. Namun disitulah Tuhan boleh menyatakan kuasanya bahwa Allah memiliki rencana bahwa seorang anak yang akan dilahirkan oleh Elizabeth adalah seorang anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, saudara, itulah yang dikatakan sudah dimembuatkan oleh saudara kitab terakhir dari Perjanjian Lama, Maleakhi, dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus saudara Nabi Elia yang akan sudah membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya, supaya aku jangan datang untuk mengutuk bumi. Nah, saudara, Allah punya rencana dalam kehidupan Zakaria. Saudara, justru pada masa tuanya di mana ia sudah tidak mungkin lagi beserta istrinya dapat memiliki seorang anak. Namun Allah menyatakan kuasanya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga saudara, tatkala malaikat Gabriel mendengar perkataan daripada Zakaria yang meragukan akan firman yang disampaikannya, saudara, maka malaikat Gabriel berkata bahwa saudara, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, saudara, dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Di ayat 24 kita baca melangkah, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, firman Tuhan dan amin. Karena itu saudara, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Malaikat Gabriel pun datang kepada Maria memberitakan bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamainya Yesus, yang artinya Dia yang menyelamatkan. Dan Maria pun berkata bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi, bahwa aku belum bersuami. Saudara, ini mukjizat yang lebih luar biasa lagi, karena saudara, memang bahwa kelahiran seorang anak itu hasil daripada hubungan suami dan istri. Namun saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa anak yang dikandung daripada Maria itu adalah berasal
daripada Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, ya, dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan dikatakan firman Tuhan, engkau akan menamakan dia Yesus, dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, ya. Saudara, sebab dikatakan di dalam ayat yang berikutnya di Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Kata Maria 38 ayat 38, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, ya. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya, ya, seberat apapun, ya, Tuhan mau supaya saudara dan saya percaya akan firman-Nya, ya, saudara, ya, perkataannya, ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berita Natal selalu diawali malaikat Gabriel berkata baik kepada Zakaria, dia menampakkan diri, dia berkata jangan takut, ya. Kemudian kepada Maria juga pada saat ia menghampiri Maria berkata jangan takut, ya. Kalau saudara dan saya, ya, yang saat ini mengalami ketakutan, ya, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, ya, firman Tuhan berkata jangan takut, ya. Percaya saja apa yang Tuhan saudara mau lakukan dalam hidup kita, ya. Sebab hanya dengan iman percaya kepada Tuhan maka mukjizat itu terjadi, ya. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Semua dia bisa lakukan dalam hidup saudara dan saya, ya. Walaupun dianggap manusia sepertinya mustahil, seperti saudara Zakaria yang berkata aku sudah tua, istriku juga sudah tua, dan bahkan istriku sudah mandul, ya. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Saudara, ia bisa melakukannya. Mukjizat Tuhan itu nyata, saudara, ya. Bagi yang percaya, kuasanya tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, ya, apapun yang menjadi pergumulanmu, jangan kau takut, jangan kau khawatir, jangan kau bimbang, namun percaya saja, ya, saudara. Jangan kau takut, percaya saja, maka sesuatu pasti terjadi, ya, pada waktunya, ya, saudara. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Dia mau menyatakan kuasanya, dia mau menyatakan mukjizatnya, ya, saudara, ya. Dia mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, sebagaimana dia punya rencana dalam kehidupan Zakaria. Justru pada masa tuanya, ya, doanya itu dijawab, ya, saudara, di saat dia sudah tidak berdaya lagi. Namun saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Tetaplah bertekun di dalam iman dan jangan goyah, ya. Sebab setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya pada waktunya, ya. Waktu yang terbaik, ya. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar iman kami semakin teguh di dalam Engkau, ya Tuhan. Berita Natal yang diawali jangan takut. Maka apapun yang kami hadapi di dalam hidup kami, firman-Mu berkata jangan takut, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Kami harus percaya kepadamu, ya Tuhan. Sebab hanya oleh dengan iman, maka mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami, ya Tuhan.
Dan kami mau terus bertekun di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkannya Tuhan. Yang beban berat saat ini ada kelegaan di dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan yang buka jalan dan Tuhan berkati anak-anak-Mu, cukupkan kebutuhan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami selalu bergantung kepadamu setiap waktu, sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Demikian juga kepada kami yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan yang pulihkan rumah tangga kami. Biar ada perdamaian antara hubungan suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, sehingga kami boleh saling mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Biar terjadi hujan pertobatan atas bangsa kami, atas keluarga kami, juga terlebih Engkau menjamah hati kami ya Tuhan, agar hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga bangsa kami dalam tahun politik ini, biar tetap ada kedamaian, dijauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Demikian juga pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan, presiden dan wakilnya adalah yang berasal daripada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang menentukan sejarah bangsa-bangsa ya Tuhan. Bangsa-bangsa ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kalau saudara berkati melalui Mesbah Doa Pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.